Halo pasukan anti miskin, balik lagi sama gue, SI Nomi, sang sensei inovasi dan optimasi di channel yang paling rajin bedar urusan dunia, Kupas Tuntas. Kalian tahu nggak, di saat konflik di Yaman makin panas dan bikin pusing negara-negara besar, ada satu negara yang suaranya didengar banget karena selalu konsisten sama perdamaian. Yap, negara kebanggaan kita, Indonesia. Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri baru aja ngeluarin pernyataan resmi yang cukup bergetar soal situasi di Yaman. RI nggak cuma nonton, tapi menyerukan semua pihak buat ngerem egonya. Di episode kali ini, kita bakal bongkar fakta selapis demi selapis kenapa Indonesia begitu peduli sama Yaman dan gimana suara kita bisa jadi kunci perdamaian di sana. Simak terus sampai selesai, karena ini soal harga diri diplomasi kita di mata dunia. Let's dive in. Pernyataan resmi Kemlu. Oke, kita bedah beritanya. Indonesia secara resmi menyatakan keprihatinan mendalam atas eskalasi militer yang terjadi di Yaman. Jakarta meminta semua pihak yang terlibat, baik Houthi, pemerintah Yaman maupun koalisi, buat menahan diri. Poin utama, seruan utama, menghentikan kekerasan demi melindungi warga sipil. Fokus RI, keamanan navigasi di Laut Merah yang terganggu akibat konflik. Solusi RI, menekankan dialog politik di bawah naungan PBB. Indonesia ini ibarat kakak kelas yang paling kalem di sekolah. Kalau ada yang berantem di kantin, dia nggak ikut mukul, tapi datang dan bilang, "Weh, udahlah, mending makan bakso bareng daripada bonyok semua." Masalahnya, bakso di Yaman ini lagi mahal banget gara-gara perang. Mengapa Indonesia harus ikut campur? Mungkin ada yang nanya, "Nomi, urusan kita apa? Jauh loh itu." Eits, jangan salah pasukan anti miskin. Ada 3 alasan kuat. 1. Hubungan emosional. Banyak warga kita yang punya garis keturunan dari Yaman, Hadramaut. Ikatan batinnya kuat banget. 2. Warga negara kita. Masih banyak pelajar dan pekerja migran Indonesia di sana. Keselamatan mereka adalah prioritas nomor 1. 3. Konstitusi. UUD 45 bilang kita harus ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Jadi ini mandat negara, bukan sekedar gaya-gayaan. Kondisi Yaman terkini. Kenapa RI khawatir? Situasi di Yaman tahun 2025 ini makin tricky. Bukan cuma soal perang darat, tapi serangan ke kapal-kapal kargo di Laut Merah juga makin sering. Ini jalur nadi perdagangan dunia. Kalau jalur itu nggak aman, kapal-kapal harus muter lewat Afrika. Biaya kirim barang jadi bengkak. Artinya apa? Barang-barang impor di Indonesia bisa makin mahal. Jadi seruan Indonesia ini juga buat jagain stabilitas ekonomi kita sendiri supaya nggak ikut kena getahnya. Kekuatan diplomasi, menahan diri. Indonesia punya posisi unik. Kita punya hubungan baik sama Saudi, tapi kita juga nggak punya musuh sama pihak lain di sana. Ini bikin Indonesia punya bargaining power buat jadi penengah yang netral. Di saat negara-negara besar sibuk kirim senjata atau bikin koalisi tempur, Indonesia justru konsisten kirim pesan perdamaian. Emang sih, damai itu nggak secepat naruh bom, tapi damai itu satu-satunya jalan biar nggak ada lagi nyawa yang melayang sia-sia. Kesimpulan gue, langkah Indonesia sudah sangat tepat dan terukur. Kita menunjukkan bahwa kita adalah pemain kunci dalam diplomasi global yang nggak cuma mementingkan diri sendiri. Gue prediksi, Indonesia bakal makin aktif di forum PBB buat dorong resolusi khusus soal Yaman. Bahkan, bukan nggak mungkin, Jakarta bakal jadi tuan rumah buat pertemuan informatif antara pihak-pihak yang bertikai kalau tensinya makin nggak terkendali. Kita tunggu aja langkah catur Kemlu berikutnya. Nah, gimana menurut kalian? Apakah suara Indonesia bakal beneran didengar atau cuma dianggap angin lalu sama pihak yang lagi panas hati di Yaman? Coba tulis pendapat bangga kalian di kolom komentar. Jangan lupa like kalau kalian bangga sama diplomasi Indonesia, subscribe channel Kupas Tuntas, dan share video ini biar makin banyak orang yang melek politik luar negeri kita. Gue mau lanjut belajar bahasa Arab dikit-dikit. Siapa tahu nanti diajak jadi penerjemah di meja perundingan. Gue SI Nomi pamit. Tetap kritis, tetap optimis, merdeka. Bye-bye.